Saya melihat ini Bapak ya menggunakan kostum sekarang, ini baju kebesaran Bapak lah saya anggap, baju putih. Kalau saya melihat makna dari baju putih itu menurut saya Pak ya, itu bukan hitam. Gimana Pak? Apakah Bapak setuju Pak? Ya, yang jelas benar putih itu bukan hitam, tapi untuk saya ya putih itu dilihat bersih, kemudian kalau beli ke toko juga lebih murah gitu. Bersih dan lebih murah, itu kuncinya Pak. Mengawali tugas rutin apa Pak? Ada mungkin hal yang harus Bapak lakukan sebelum mengawali pagi itu, setelah tidur bersiap untuk bertugas. Kalau pagi subuh, Sholat subuh. Ada minuman-minuman tertentu Pak, saya dengar kan Bapak itu dekat sekali dengan jamu. Itu setiap hari Pak? Atau ada? Iya setiap hari. Jamu temulawak sama jahe. Itu buat ginjal bagus Pak ya, hati. Bagus untuk ginjal, bagus untuk liver, untuk hati bagus. Pak ini begini, saya akan berbicara dengan berbasis data Pak. Karena di luar banyak orang yang asal bicara, asal nyinyir tanpa ada data. Saya punya data begini Pak, Indonesia ini punya keragaman hayati yang luar biasa. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar. Itu ada di Indonesia. Itu sekitar 17,5% dari satwa yang ada di dunia. Ini padahal Bapak, luas Indonesia ini daratannya hanya 1,3% dari luas dunia. Tetapi lautan kita dihuni 45% lebih jenis ikan dari yang ada di dunia. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Bapak ini lebih suka soto ayam, soto daging, atau ikan bakar? Saya semua makanan khas asli Indonesia, seneng semuanya. Jadi tadi apa? Soto ayam. Soto ayam suka. Soto daging. Soto daging suka. Ikan bakar. Ikan bakar suka. Suka. Tadi yang paling penting memang harus ada perlakuan khusus dulu, ada perlakuan khusus dulu. Ini kita pengen tahu perlakuan khusus terhadap ayam, daging, kemudian ikan tadi seperti apa Pak? Ya, yang paling penting harus dimasak dulu. Kalau enggak mau makan daging mentah, mau makan ikan mentah. Maaf Pak, saya sudah pensiun jadi kucing. Bener, memang harus dimasak dulu. Bener, Nah iya dong, harus dimasak dulu. Bapak ini bisa. Masa mentahan-mentahan suruh makan, yang benar saja. Nah, tapi Pak, bicara masalah kekayaan kuliner di negara kita ini Pak. Sekarang banyak anak-anak muda juga yang semangat terjun di dunia kuliner. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya bagus, bagus. Ini memang terbuka kesempatan bagi anak-anak muda untuk membuka entah warung makan, entah restoran. Jadi didukung 100% Pak? 100% didukung oleh pemerintah. Sebelumnya nyun sewu, Bapak bisa nyetir mobil Pak? Bisa, nyetir mobil bisa, nyetir motor bisa. SIM? SIM punya, SIM A punya, SIM B punya, SIM C punya. Wah lengkap. Yang nggak punya SIM Yang apa? nggak punya SIM Salabim. Maksudnya SIM Salabim ini nggak punya ini gimana Pak? Ya tidak mungkin sesuatu itu instan, nggak mungkin. Apalagi membangun negara instan langsung sejahtera, itu juga tidak mungkin. Semuanya harus melalui proses yang panjang. Karena ini adalah negara besar. Jadi nggak mungkin SIM Salabim ada? Nggak mungkin, SIM Salabim langsung sejahtera, nggak mungkin. Proses itu yang penting. Apalagi SIM Salabim dari yang ada terus hilang gitu nggak mungkin. Apalagi SIM Salabim kemudian hilang lah. Wah. Itu yang bahaya. Bahaya. Berikutnya Pak, ini dalam pernyataan Bapak kan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games. Itu opening ceremony-nya luar biasa, memukau. Bahkan kita mengakhiri di klasemen keempat. Ini hal yang membanggakan saya sebagai rakyat juga ini Pak. Nah pertanyaan saya terkait dengan Asian Games dan olahraga di Indonesia ini Pak. Pernah nggak Bapak dulu waktu kecil pernah dimarahin gara-gara main bola memecahkan kaca tetangga? Pernah nggak? Nggak pernah. Wah berarti Bapak ahli ini menggiring bola.
Nggak pernah mecahin itu Pak? Enggak, karena biasanya kalau main bola saya itu jaga gawang. Kiper. Nangkepin bola, Menyelamatkan bola, menyelamatkan bukan membuang-buang bola. Bukan membuang bola, apalagi sampai memecahkan kaca tetangga orang, enggak. Ada filosofinya Pak itu, menyelamatkan gawang supaya tidak bobol. Ya sama seperti mengelola negara ini sama, harus bisa mengelola ekonominya, harus bisa mengelola keamanannya, harus bisa mengelola politiknya, sehingga tidak kebobolan. Ya, untungnya saya punya pengalaman masa kecil jadi kiper. Iya bener Pak. Mungkin banyak yang cuma jadi penyerang Pak ya, menyerang terus lupa menjaga gawang. Kalau Bapak menjaga, karena menjaga gawang itu prinsipnya menjaga bangsa juga. Betul. Jangan sampai kebobolan. Saya punya ini Pak, filosofi tentang nama Bapak. Jokowi itu ada mananya Pak, menurut saya Pak. Jo-nya itu selalu kerja. Selalu kerja. Ko-nya nggak pernah neko-neko. Ko-nya nggak pernah neko-neko. Wi-nya untuk Ibu Pertiwi. Untuk Ibu Pertiwi. Gimana Pak? Keren nggak Pak? Iya benar, benar. Rantainya dulu pernah putus atau enggak Pak? Ini rantai sepedanya Pak. Itu yang pertama. Jadi dulu awal-awal saya dengan Bu Jokowi itu saya ajak pertama kali janjian makan bakso. Nah, naik sepeda. Naik sepeda. Kemudian setelah itu saya ulang lagi, saya ajak lagi sepedaan. Sepeda yang ondel itu maksudnya Pak ya? Sepedaan itu, setelah yang kedua sepedaan itu, saya sudah yakin bahwa Bu Jokowi itu senang dengan saya, udah kena ini. Gitu. Tapi dalam sepedaan memang beberapa kali rantainya putus. Oh, dinamika bersepeda. Iya. Rantai sempat putus. Rantainya putus. Tapi yang jelas rantai cinta saya dengan Bu Jokowi tidak putus. Cie Bapak. Rantai sepeda boleh putus, tapi rantai cinta tidak boleh putus. Luar biasa. Nah ini Pak, tadi kan Ibu belum diartikan namanya Pak. Saya punya arti nama untuk Ibu Pak. Ibu Iriana. Iya. Iriana, inginnya. Ri itu Republik Indonesia. Ana, aman dan sejahtera di mana-mana. Keren lagi Pak ya? Wah, keren banget. Terima kasih. Pokoknya kalau urusan nama serahkan saya Pak. Saya dulu anak saya kan saya kasih nama Jonathan. Artinya? Nah ini proses kelahirannya Pak. Dulu waktu mau melahirkan posisi di rumah istri saya Pak. Siang-siang Pak di Jakarta saya bawa pakai mobil ke rumah sakit gara-gara macet waktu itu Pak. Waduh anak saya lahir di jalan. Makanya Jonathan. Apa itu? Brojol karena kemacetan. Nah Pak, tadi saya ingat Bapak menyebut makanan yang dipilih saat PDKT dengan Ibu itu bakso. Bakso ya, bakso. Padahal kan banyak makanan Pak, kenapa jatuh pilihan pada bakso itu? Bakso ini yang pertama ya pas untuk saya saat itu dan murah. Pas secara porsi dan secara harga berarti. Betul, pas dan murah. Ya coba kalau misalnya saya dengan Bu Jokowi, saya ajak makan nasi tumpeng, wah, ya, Bu Jokowi kekenyangan. Nanti PDKT malah dikira bersih desa ya Pak, selamatan. Yang pas itu ya bakso, dan bakso itu kearifan lokal. Bakso itu bulat. Ada maknanya? Tekad bulat kita berdua untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Apa ada kunci-kunci dan resep-resep khusus itu Pak? Pelajaran pertama yang paling penting itu adalah memimpin keluarga dulu. Ini penting banget. Ini pelajaran pertama, harus memimpin keluarga dulu. Dimulai dari keluarga? Iya, dimulai dari keluarga. Karena memimpin keluarga itu juga ada teorinya, ada leadership-nya, ada kepemimpinan di situ. Terutama komitmen untuk keluarga, kasih sayang untuk keluarga, membahagiakan keluarga. Ya sama kalau kita pas jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, ya bagaimana komitmen kita untuk memberikan kasih sayang, membahagiakan rakyat kita, membahagiakan masyarakat kita. Dan ketika melihat rakyat bahagia, apa yang Bapak rasakan? Ya sama, ya tentu saja sangat bahagia kita, sangat senang kita. Nah berikutnya Pak, ini mohon maaf,
Di luar sana itu saya sering mendengar, infrastruktur itu tidak bisa dimakan. Ya memang betul, infrastruktur itu kita bangun bukan untuk dimakan. Iya dong, masa orang disuruh makan aspal, Makan semen. orang suruh makan semen, ya kan tidak seperti itu. Infrastruktur memang tidak untuk dimakan. Tidak untuk dimakan, tapi infrastruktur ini bisa mendekatkan makanan dengan masyarakat. Infrastruktur ini bisa membuka lapangan kerja. Infrastruktur bisa mempercepat mobilitas barang, mobilitas orang, sehingga semua menjadi lebih mudah, menjadi lebih murah. Kalau hanya kayak simsalabim ini murah, simsalabim ini menjadi terbuka lapangan pekerjaan, nggak ada itu. Ada caranya. Dengan infrastruktur yang baik, maka semuanya akan menjadi mudah dan murah, begitu Pak ya? Betul. Goalnya ke sana. Mohon izin sebentar Pak ya. Mikir. Nah berikutnya Bapak, ini kan Bapak gencar membangun infrastruktur. Tetapi ada sebagian masyarakat kita juga yang punya pemikiran, kenapa uang sebanyak itu untuk membangun infrastruktur, kenapa nggak dibagi langsung aja buat mereka. Nah ada yang berpikir begitu Pak, gimana nih kalau menurut Bapak? Ini sama ya, kayak kita berumah tangga ya. Iya. Habis nikah berumah tangga dan kita ingin memiliki rumah. Rumah. Ya. Ini ada alternatif. Kalau pengen rumah sekarang, berarti kita harus beli tetapi dengan cara mencicil atau kredit. Betul. Tapi kalau kita pengen rumah 20 tahun yang akan datang, ya kita nabung dari sekarang. Ibu-ibu mekar, apa mungkin nanti dikembangkan, ada nggak program rencana nih, bapak-bapak mekar gitu Pak? Kalau ada saya tertarik ini Pak, kan saya nggak bisa ikut ibu-ibu Pak, masa saya jadi ibu-ibu mekar? Memang untuk ibu-ibu ini yang pengalaman kita 4 tahun, ibu-ibu ini memang lebih disiplin dalam mengangsur. Sehingga laporan akhir tahun 2018 kemarin, non-performing loan, jadi pinjaman yang tidak balik itu dapat dikatakan tidak ada, hanya 0,1%. Padahal yang normal itu 2,5 atau 3%, ini hanya 0,1%. Artinya mereka betul-betul disiplin mengangsur, Tertib Pak ya. tertib mengangsur, ini yang kita senang. Saya ingin tahu, kalau cita-cita Bapak itu apa? Bangsa ini, bangsa kita ya, juga memiliki mimpi, mimpi besar, memiliki cita-cita besar. Sesuai dengan konstitusi kita, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ya itulah yang juga saya impi-impikan, membangun negara ini, membangun infrastruktur yang merata di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih sudah memberi kesempatan waktu buat saya untuk mengobrol dengan Bapak. Ini hal yang luar biasa dan mudah-mudahan ini memberikan semangat baru bagi kita. Dan yang jelas saya sebagai pribadi masyarakat Indonesia dan masyarakat Indonesia lain, kita punya cita-cita yang sama, menjadikan bangsa ini menjadi lebih besar. Untuk itu kita bantu Presiden kita mencapai cita-citanya.